Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iwan SPD, tugas di SD Negeri 2 Skala-Meter, dan rekan saya Suwardini dari SD Lazuardi Aura Global Commissioner School. Dan saya Ratna Pratiwi dari SD Negeri 2 Panjang Utara. Baik, kami di sini akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana untuk yang pertama ini saya bertugas sebagai pengamat atau supervisi, kemudian Teacher Tini sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coach. Baik, kita akan langsung mulai praktek tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teacher Tini. Sehat Iwan? Apa kabar, Teacher? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Iya. Baik, silakan duduk. Iya, Teacher. Mari Bapak. Gimana, udah lama nunggu ya? Enggak juga. Gimana kabarnya, Teacher? Alhamdulillah sih Pak sehat, insya Allah sih semuanya sehat. Baik, Teacher, sebelum kan nanti kita mau melakukan coaching ya. Yes. Jadi sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu untuk Teacher selaku coach ya. Iya, pun nanti coaching yang kita lakukan, Teacher selaku coach, kemudian sesuai tidak dengan rubrik penilaian, termasuk dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nanti, dan kemudian bagaimana si coach ini nanti merespon beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Teacher selaku coachnya. Kemudian ini Teacher, saya juga mau mengingatkan nih, jangan lupa nanti terapkan untuk prinsip-prinsip daripada coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan semua potensi yang ada pada coaching. Jadi nanti gali semua pertanyaan-pertanyaan sehingga jawaban itu akan keluar dari coaching. Kemudian tanyakan juga kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan pada proses coaching. Itu mungkin yang pertama. Oke. Untuk kompetensi yang ingin saya coba kembangkan, yang pertama mungkin tentang presence ya Pak, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian selain itu Teacher, kompetensi mana sih yang ingin Teacher kembangkan selaku coach secara spesifik yang nantinya ingin diobservasi? Kompetensi yang mungkin ingin saya kembangkan dan ingin secara spesifik diobservasi itu lebih pada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, oke. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Teacher ya, pada saat nanti coaching, kemudian kira-kira nih indikator yang bagaimana sih yang nanti ingin diinginkan oleh kegiatan coaching pada hari ini? Oke. Dalam proses coaching kali ini saya sih berharap coach yang saya bimbing bisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bapak. Ya, baik. Teacher, mungkin sementara ini yang saya tanyakan sama Teacher selaku coach nanti pada saat pelaksanaan coaching. Kemudian silakan nanti pada saat melakukan coaching terhadap coaching nanti dapat kita bertemu lagi. Setelah coaching kita akan melakukan tahapan pasca observasi. Baik, siap Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Teacher. Good luck, sukses untuk coachingnya kita. Siap Pak. Mudah-mudahan sukses dan coaching juga berhasil untuk coaching. Siap Pak. Terima kasih atas Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Ratna. Halo, senang sekali ketemu Bu Ratna hari ini. Gimana kabarnya Bu? Iya Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Tini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Ratna, tadi saya dengar ada yang mau disampaikan ya ke saya. Jika boleh tahu apa sih Bu yang mau disampaikan? Iya bener banget sih Bu. Maaf loh kalau sebelumnya saya udah mengganggu kegiatan Bu Tini. Ada sesuatu yang ingin saya share sama Bu Tini. Oke, baik sih Bu. Tapi saya sepertinya cuma hanya memiliki waktu nggak banyak nih Bu, mungkin sekitar hanya 15 sampai 20 menit ya kita ngobrol-ngobrolnya ya Bu.
kira-kira apa nih Bu Ratna yang mau disampaikan dan diceritakan ke saya? Iya nih Bu, saya ini pengen bercerita sama Bu Tini. Kebetulan saya ini kan mengajar kelas 4, dan kebetulan juga di kelas saya ini ada beberapa siswa, 2 atau 3 siswa begitu yang belum lancar membacanya. Terus sehingga tuh kerap sekali tertinggal dalam pelajaran gitu loh Bu. Bagaimana itu ya Bu ya? Oke, kalau boleh saya garis bawahi, berarti permasalahan yang sedang Bu Ratna hadapi sekarang ini adalah tentang bagaimana peserta didik Ibu masih belum lancar ya dalam membacanya, begitu ya Bu? Iya benar sekali Bu. Baik, sebelumnya dari percakapan hari ini saya ingin menanyakan dulu kepada Bu Ratna. Kira-kira Bu Ratna menginginkan apa sih dari hasil diskusi kita hari ini? Yang saya inginkan dari hasil diskusi kita hari ini, saya itu pengen ketemu solusi gitu Bu. Bagaimana cara saya menghadapi siswa saya ini yang belum lancar membaca dengan baik dan lancar, agar bisa membaca dengan baik dan lancar dan tidak tertinggal dalam pelajarannya begitu Bu. Oke, jadi intinya Bu Ratna mengharapkan adanya perubahan ya Bu dari para peserta didik Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu nih ada nggak langkah yang mungkin Ibu bisa pikirkan untuk bisa menyelesaikan masalah tadi? Ada sih Bu, saya ini pengen berkolaborasi gitu dengan orang tua, pengen memberitahu kepada orang tua itu agar mendampingi anak-anaknya dalam hal pembelajaran di rumah, memberikan waktu yang senggang untuk anaknya, memberikan sedikit apa ya, kebiasaan mereka untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah, mengajari membaca pastinya kan, kemudian dengan memberikan saran untuk memberikan tambahan pelajaran untuk peserta didik tersebut. Oke, kayaknya dari yang Ibu sarankan saya setuju banget tuh Bu Ratna. Yang pasti ketika kita berkolaborasi dengan orang tua murid, kita bisa saling bekerja sama ya Bu dalam menuntun dan membantu peserta didik kita, sehingga orang tua pun tahu sejauh mana perkembangan dari peserta didik. Nah, selanjutnya adakah langkah lain yang mungkin bisa Ibu lakukan juga Bu Ratna? Langkah lain saya, mungkin saya ini harus memotivasi murid saya agar tetap selalu semangat untuk belajar membaca, tidak rendah diri apabila mereka memang belum bisa lancar membaca. Kemudian saya juga akan berusaha meluangkan waktu saya pada saat jam pelajaran usai atau pada saat jam istirahat untuk membantu mereka mengajarkan peserta didik saya yang kurang tersebut, membantu belajar membaca. Wah, ini luar biasa ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Ratna bisa untuk coba memulainya? Dan kalau boleh saya tahu juga kira-kira siapa nih yang bisa perbantukan untuk bisa bekerja sama dalam proses perubahan yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pertama akan saya hubungi itu pastinya orang tua mereka ya Bu. Kemudian mulai mengatur jadwal untuk pemberian jadwal tambahan dan melibatkan peserta didik saya itu di sela-sela waktu istirahat saya. Kemudian jangan lupa juga melibatkan orang tua peserta didik itu untuk berkolaborasi dalam mendampingi putra-putri mereka di rumah. Luar biasa ya Bu Ratna. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang sudah Ibu Ratna dapatkan? Baik ya Bu, alhamdulillah sekali setelah saya melakukan sharing dengan Ibu Tini ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Terus saya merasa lebih diyakinkan untuk memulai melakukan kolaborasi dengan orang tua peserta didik, serta mulai memberikan pembelajaran tambahan untuk peserta didik tersebut. Alhamdulillah ya, berarti ya Bu Ratna ya sudah punya gambaran tentang apa yang akan kira-kira dilakukan ke depannya. Saya berharap yang semua yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, berjalan dengan baik. Saya tunggu untuk kabar dan cerita selanjutnya ya Bu dari Bu Ratna ya. Semoga hasilnya baik ya Bu ke depannya. Siap Bu Tini, terima kasih loh Bu udah mendengarkan saya menceritakan keluh kesah saya dan permasalahan saya ini, sehingga saya dapat menemukan solusi yang baik untuk permasalahan saya ini. Siap Bu Ratna, sama-sama. Sukses ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Teacher Tini. Waalaikumsalam Pak Iwan. Jadi kegiatan coachingnya dengan Bu Ratna kayaknya lancar ya. Alhamdulillah lancar Pak. Aman insya Allah Pak. Baik, teacher, alhamdulillah coachingnya sudah dilakukan. Kayaknya tadi lancar juga, baik proses coachingnya. Kemudian sebelum kita tutup di kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama teacher selaku coach tentunya. Yang pertama itu apa saja yang sudah teacher lakukan pada saat kegiatan
coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh si coaching. Untuk tadi yang kegiatan yang sudah saya lakukan sama Bu Ratna sih, tadi saya sudah coba menerapkan bagaimana coaching dengan menggunakan alur kita ya Bapak. Jadi mana kita yang pertama adalah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali Bu Ratna sebagai coach saya untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu sih Pak tadi yang saya lakukan. Ya, baik teacher, memang tadi juga terdengar memang sudah menggunakan pada saat observasi tadi kegiatan coachingnya antara teacher dengan Bu Ratna sudah berjalan dengan baik, proses alur kegiatan yang sudah sesuai dengan alur kita, kemudian teacher juga sudah berusaha menggali dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap Bu Ratna selaku yang di coaching. Kemudian juga Bu Ratna dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Serta kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih teacher, satu quote tentunya sebelum kita tutup. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin teacher kembangkan ke depannya selaku ini setelah melakukan coaching tersebut? Oke, mungkin dari kegiatan yang sudah saya lakukan, mungkin ada beberapa hal kompetensi yang ingin coba saya kembangkan ya Bapak. Intinya lebih pada bagaimana saya bisa lebih memahami proses luka itu terjadi sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci saya, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kunci saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Itu sih Bapak. Ya baik teacher, semoga kedepannya kegiatan kita dalam melakukan coaching terhadap rekan sejawat kita dapat berjalan dengan baik lagi. Kemudian kegiatan observasi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya coba terima kasih sekali lagi teacher, dan selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Allah Pak Iwan, Iya, apa sampai juga ya di ruangan saya. Sehat Silakan Pak dulu, Iwan? Bu Ratna. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Iya. Kayaknya Pak Iwan ini makin subur aja. Alhamdulillah, yang penting sehat. Yang penting sehat ya Sampai Pak. juga di ruangan saya. Iya, alhamdulillah Pak, berliku-liku panjang jalan ini. Iya, Bu. Iya ini Pak Iwan, sebelum kita melakukan coaching itu kan saya ini langkah awalnya adalah akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Iwan. Iya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak Iwan. Iya. Pada coaching kita hari ini, di mana coach dan coaching itu akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian ya Pak Iwan, apakah sudah sesuai dengan audit kita atau belum? Lalu bagaimana nanti Bapak dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak, dan bagaimana juga coach tersebut menanggapi dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan nantinya. Dan saya pun ingin mengingatkan kepada Pak Iwan bahwa jangan lupa dengan prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kita kali ini Pak Iwan? Ya baik Bu, terima kasih ini sudah mengingatkan saya selaku coach yang mungkin nanti akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Baik, terkait dengan pertanyaan Ibu tentang kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh itu. Kemudian juga mendengarkan dengan baik atau mendengarkan aktif, dan kemudian juga nantinya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching sehingga dapat menggali apa permasalahan yang dialami oleh si coaching. Oke, baik Pak Iwan. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Iwan, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Yang akan saya observasi tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coaching. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Pak Iwan, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak pada kegiatan coaching kita kali ini? Tentunya saya sebagai coach ya Bu ya, dalam pelaksanaan coaching nanti tentunya saya ingin
supaya dapat pada saat pasangan coaching nanti dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Baik, demikian mungkin ya Pak Iwan ya kegiatan observasi kita kali ini. Silahkan Bapak dapat melakukan coaching dengan coachingnya, dan nanti kita akan bertemu lagi setelah kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap coach Bapak. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak Iwan. Coachingnya nanti kita. Amin. Semoga Bapak lancar semuanya Pak ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Tini. Silakan, gimana Ibu Tini, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Selamat datang Ibu di ruangan saya. Iya Pak Iwan. Kabar Pak Iwan gimana Pak Iwan? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke Pak Iwan. Gimana Bu, ngomong-ngomong itu Ibu ini ada keperluan apa nih kira-kira ya? Ya maaf ya Pak, saya ganggu ini. Enggak, santai ya. Ada yang mau saya share sedikit nih Pak, dan mau saya ceritakan ke Bapak sedikit sih tentang permasalahan saya. Itu ya Bu, kira-kira nih kalau boleh tahu apa sih yang mau Ibu sampaikan nih sehingga mendadak lah bisa dibilang untuk nelpon, pengen ketemuan gitu Iya, kan? Pak. Iya, kayaknya ada yang penting bener gitu loh. Iya nih Pak, jadi saya ini pengen cerita nih Pak, ada murid saya di kelas. Jadi kebetulan saya kan ngajar di kelas 4 ya Pak. Terus ternyata di kelas saya itu masih ada 2 anak didik saya yang masih belum bisa membaca lancar. Dan dia seringkali ketinggalan dalam proses pembelajarannya di kelas. Saya jadi agak bingung menghadapinya, bagaimana cara saya untuk bisa mengembangkan kemampuan membacanya. Itu sih Pak masalah saya. Oh, jadi tujuan kita diskusi, Ibu datang ke sini supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami ya Bu. Siap. Yang mungkin juga ini hampir semua guru pernah mengalami ya tentunya. Iya Pak, benar Baik. sekali. Benar Iya, sekali Pak. Ibu. Saya pengen sekali dapat solusinya dari semua masalah saya. Iya. Baik Ibu, sebelum itu dari percakapan kita kan tadi tentunya ingin mendapatkan solusi ya Bu dari masalah ini. Kemudian apa yang Ibu harapkan Mungkin kalau saya sih pengennya saya punya solusi ya Pak, solusi yang benar-benar nyata, di mana saya bisa melakukan sesuatu untuk peserta didik saya supaya dia bisa lebih dapat meningkatkan kemampuan membacanya dengan baik dan lancar, sehingga proses pembelajarannya tidak tertinggal jauh dari teman-temannya. Itu sih pengennya saya. Sejauh ini langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu kegiatan proses belajar si anak tersebut? Oke. Sejauh ini sih saya sih di kelas rutin sih Pak ngajarin dia untuk ikutan membaca. Kemudian saya juga sempat terpikir juga untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua si anak, biar selain saya ngajarin di sekolah, orang tuanya mau mendampinginya dalam proses pembelajaran khusus dalam membaca. Kemudian juga saya juga bisa memberikan pembelajaran tambahan khususnya membaca di luar jam sekolah. Itu sih Pak yang sudah coba terpikirkan oleh saya. Oh bagus itu Bu, saya setuju kalau Ibu mau mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, mencoba memanggil, karena kolaborasi antara guru dan orang tua karena memang anak ini kan banyak di rumah ya Bu, jadi memang harusnya koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua sehingga di rumah juga anak ini selalu terpantau dengan kegiatan pembelajarannya dengan orang tua Ibu. Iya, sangat setuju, bagus itu Bu. Ya mungkin sih saya juga mau terus memotivasi ya Pak peserta didik saya untuk dia tetap semangat, dia nggak kecil hati, mau terus belajar dan mengejar ketinggalannya. Dan yang pasti sih saya juga harus mungkin banyak meluangkan waktu dia untuk bisa mengajari dia mungkin di sela-sela jam istirahat atau waktu khusus melalui bermain flashcard atau membaca buku-buku cerita yang menarik untuk dia. Itu mungkin yang bisa saya lakukan sejauh ini. Wah luar biasa sekali Ibu, bagus itu Bu. Kira-kira nih kapan nih Ibu ini mau melakukan ataupun aksi untuk kegiatan anak tersebut Ibu? Terus selain orang tua nih, siapa yang bisa membantu untuk kegiatan itu sama Bu ini?
mungkin sesegera mungkin ya Pak ya, karena saya akan coba untuk segera menghubungi orang tuanya dalam minggu-minggu ini juga, dan insya Allah saya juga akan segera membuat untuk mulai mengatur jadwal pemberian pelajaran tambahan kepada murid saya di sela-sela waktu istirahatnya. Mungkin kalau untuk pihak-pihak lain yang mungkin coba saya libatkan, yang pasti orang tua didik juga bisa berkolaborasi mendampingi peserta didik. Selain itu saya juga mungkin bisa juga ngajak murid saya yang mungkin sudah lancar membaca untuk membantu temannya itu Pak. Itu sih Pak ya. Luar biasa sekali Bu. Kira-kira dari percakapan kita nih, dari diskusi kita pada hari ini, apa nih yang sudah Ibu ini dapatkan dari sharing kita? Alhamdulillah sih Pak, dari obrolan tadi saya cukup banyak mendapatkan solusi ya atas masalah-masalah yang saya sedang hadapi, dan saya juga merasa lebih yakin ya Pak untuk melakukan beberapa terobosan rencana berupa kolaborasi dengan peserta didik, seperti juga memberikan pembelajaran terhadap peserta didik saya di sela-sela jam istirahatnya. Saya rasa itu juga lebih memantapkan saya sih Pak. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi berarti Bu ini ada gambaran ya kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian juga saya berharap pada Bu ini apa yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian juga saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Siap Pak. Akan lancar, apa yang sudah direncanakan ini berjalan dengan baik ya Bu. Oke, terima kasih ya Bapak sudah mau mendengarkan waktunya mendengarkan cerita saya, sehingga saya hari ini bisa menemukan solusinya dan lebih yakin untuk melakukan rencana-rencana perubahan dalam upaya peningkatan kemampuan murid saya. Terima kasih banyak Iya, Bapak atas sama-sama, sarannya. Ibu. Terima kasih juga nih sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan nanti berjalan dengan baik ya Bu ya. Siap Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Ratna. Iya, gimana Ibu? Iya, tadi Pak Iwan kan sudah melakukan coaching Iya, dengan tim sepertinya. Terus bagaimana itu Pak? Ya, alhamdulillah Bu berjalan dengan baik proses coachingnya tadi, dan juga coaching juga tadi alhamdulillah bisa menemukan solusi-solusi yang kita bicarakan bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sudah direncanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik Bu. Baik Pak, nah sebelum penutupan ini Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan hasil observasi Bapak tadi dengan Bu ini ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Iya Bu, terkait dengan indikator tentunya pada saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, kemudian juga menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke, baik Pak. Menurut saya kegiatan Bapak coaching dengan Bu ini tadi sudah cukup bagus, berjalan baik dan sesuai dengan prosedur dan proses alur tirta ya Pak ya. Dan juga tadi Bu ini juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya kepada Bapak, sehingga Bu ini pun dapat menemukan solusinya dari permasalahan Bu ini alami. Kemudian serta kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan penutup nih Pak Iwan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Iya baik Bu, terima kasih. Tentunya terkait kompetensi ya Bu yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah bagaimana saya nanti lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Dan juga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya tentunya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak tentunya ya Pak ya. Baiklah, demikian proses observasi kita pasca observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Iya, amin. Baik Pak, terima kasih atas Ya, waktunya terima Pak kasih Iwan. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Ratna. Halo. Aduh, cerah sekali ya Bu Ratna hari ini. Seperti itu. Gimana kabarnya Bu Tini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, semangat kamu dan Bu Ratna hari ini ya. Bu. Oke, Bu Ratna, sebelum
nanti kan saya dengar Bu Ratna akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Sebagai langkah awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Coaching hari ini, pos dan coachingnya akan saya amati dengan rubrik penilaian. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa pengamatan kira-kira apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu bagaimana nanti Ibu dapat memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, juga bagaimana nanti coaching bisa menanggapi dan merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Saya pun ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk nanti saat melakukan coaching Ibu bisa menerapkan prinsip coaching yang sudah kita ketahui, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya punya pertanyaan pertama ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini. Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mengingatkan saya, dan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence ya Bu pastinya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu sih Bu. Selanjutnya dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, mana sih yang mau Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Baik, yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi ini adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu Ratna ya, kira-kira indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan kali ini? Iya Bu, baik. Dan saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan coach saya ini. Oke, baiklah Ibu. Sekiranya kegiatan praobservasi kita kali ini cukup dulu sampai di sini. Saya rasa nanti Ibu bisa melanjutkan lagi kegiatan coaching Ibu dengan coaching Ibu, dan setelah itu kita akan ketemu kembali setelah kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada tahap nanti kita ketemu di pasca observasi. Ya, baik Ibu, terima kasih loh Bu Tini sudah Sama-sama melakukan Bu Ratna. Sukses ya untuk coachingnya hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Apa kabarnya, Bu? Pak Iwan. Alhamdulillah. Mohon maaf ganggu waktunya ini Bu. Iya, Pak Iwan, ada apa? Sebelumnya terima kasih ya Bu, Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk saya hadir di telepon. Ibu ada waktu, saya kebetulan memang ada sedikit yang mau saya diskusikan bersama Ibu. Oh iya, apa itu Pak ya? Kalau boleh saya tahu. Ini Bu, kebetulan saya kan head kelas 4. Jadi kelas saya itu ada beberapa siswa yang pada saat memberikan materi ada sejak hal-hal yang dilakukan sama anak tersebut sehingga mengganggu proses kegiatan belajar mengajar saya dan juga rekan-rekannya yang lain. Kegiatannya itu ya mengganggu kawannya, mukul-mukul meja, aktif bukan. Jadi permasalahan yang Bapak alami ini adalah terkait peserta didik yang sangat aktif dan mengganggu pembelajaran pada saat itu ya Pak. Iya betul. Baik, nah sebelum percakapan itu kita mulai ya Pak ya, sebelum diskusi ini kita mulai, apa sih yang Bapak ingin dapatkan dari hasil percakapan kita atau sharing kita hari ini? Ya, harapan saya sih Bu, dengan adanya saya diskusi sama Ibu itu dapat menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Jadi yang Bapak harapkan itu ada perubahan gitu ya Pak ya, pada diri peserta didik tersebut agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran dan menjadi kembali nyaman dan aman pada saat proses pembelajaran itu. Nah, apa sih Pak langkah-langkah yang sudah Bapak pikirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau langkah-langkah yang sudah ada di pikiran saya Bu, yang rencana mau saya lakukan itu yang pertama mencoba mau memanggil orang tuanya. Saya mau mencoba komunikasi dengan orang tuanya supaya dapat informasi lebih jelas tentang kondisi anak ini seperti apa kan. Mungkin salah satunya itu Bu yang mau saya lakukan, memanggil ataupun kerjasama dengan orang tuanya. Pak, sudah bagus dengan berkolaborasi dengan orang tua pastinya ya Pak ya. Nah selain itu ada nggak langkah lain yang ingin Bapak lakukan?
yang langkah lain ya Bu ya, mungkin saya coba memanggil anak tersebut. Saya akan coba mengobservasi anak tersebut, mau proses pembelajarannya seperti apa gitu, sehingga pada saat pembelajaran di kelas ini tidak mengganggu dan juga tidak merusak konsentrasi kawan-kawan yang lain. Mungkin secara khusus lalu akan saya berikan jam tambahan untuk anak tersebut sehingga saya dapat mengetahui lagi apa masalah si anak tersebut. Pak, oh ya, luar biasa sekali loh rencana Bapak itu. Jadi pertama yang akan Bapak lakukan itu adalah berbicara dari hati ke hati ya Pak, Iya, dengan betul. peserta didik tersebut. Kemudian kira-kira kapan nih Bapak akan memulainya? Terus pihak siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam menyelesaikan masalah ini? Yang saya inginkan sih secepatnya kegiatan itu akan saya lakukan sehingga proses pembelajaran juga kan tidak berlama-lama kan, jadi permasalahannya biar cepat dapat solusi juga. Kalau terlalu lama kan ya mungkin saya maunya secepatnya akan saya lakukan sehingga kegiatan proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian mungkin saya akan mengajak guru agama, karena di situ kan ada guru agama dan budi pekerti ya Bu. Mungkin dengan guru agama bisa membantu juga untuk kegiatan dalam hal mendidik anak tersebut. Luar biasa sekali loh rencana Bapak itu. Terus kemudian, nah kira-kira nih Pak, dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah ya Bu, dengan percakapan ini saya jadi lega plong Bu. Ibu mau mendengarkan cerita saya, jadi kita juga dapat solusi bersama untuk kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan kedepannya bisa segera terrealisasi dan juga proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik lagi. Baik, alhamdulillah ya berarti Pak, Bapak sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Bapak lakukan dan akan Bapak rencanakan nantinya. Dan saya berharapnya rencana Bapak itu berjalan lancar dan sukses ya Pak ya. Amin. Dan nanti saya tunggu nih Pak kabar selanjutnya dan cerita selanjutnya nih dari Pak Iwan. Terima kasih Ibu waktunya. Alhamdulillah saya jadi lega Bu, sudah dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan ke depannya proses pembelajaran yang ada di kelas saya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi terima kasih buat Siap waktunya. Bapak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Tini. Alhamdulillah ya, tadi saya lihat Ibu sudah melakukan coaching ya Bu, tadi dengan Pak Iwan. Alhamdulillah sudah Bu. Oke, tadi saya lihat sudah semuanya berjalan lancar. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu, sebagai sesi penutupan dari kegiatan kita hari ini. Mungkin yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, pada kegiatan coaching saya pada hari ini, saya sudah melakukan coaching itu dengan alur delta Bu. Yaitu yang pertama adalah menanyakan tujuan pastinya, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya atau Pak Iwan untuk menceritakan apa sih permasalahan Pak Iwan selama ini. Baik Bu Ratna, tadi juga menurut pengamatan saya ya sebagai observer, kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Iwan sudah berjalan dengan sangat baik. Juga terdapat proses alur kegiatan yang sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Dan kemudian Pak Iwan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Iwan, sehingga Pak Iwan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dari kegiatan coaching ini, saya juga melihat Bu Ratna sudah melakukan prinsip coaching terhadap Pak Iwan. Dan sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Ratna kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching bersama Pak Iwan tadi? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami lagi proses tilta, sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Iwan. Dan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach saya dapat menemukan solusi yang sedang dihadapi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Ratna, semoga kedepannya kita semua dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Terus kemudian saya rasa cukup sekian kegiatan observasi saya kali ini. Semoga kegiatan apa kita yang melakukan hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Sukses juga buat Bu Ratna. Saya tutup ya Bu kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tini. Sama-sama Bu Retno. Sampai